Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Nopiani dengan NIM 124200111 dari kelas 2A Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan mata kuliah bimbingan konseling. Yang pertama itu ada sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Pelayanan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan nama. Pada kurikulum 1984, semula disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan konseling atau BK yang sampai sekarang. Layanan BK ini sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia itu sejak diberlakukannya kurikulum 1975 yang mana kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap itu pada tahun 2001. Selanjutnya yaitu ada fase-fase perkembangan BK di Indonesia. Yang pertama itu pada dekade 40-an, BK itu lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Yang kedua itu pada dekade 50-an, BK lebih dikerahkan agar membuat para siswa itu berprestasi. Yang ketiga itu pada dekade 60-an lahirlah jurusan bimbingan konseling pada IKIP yang lahir pada tahun 1963. Terus pada dekade ke-70-an BK diupayakan aktualisasinya itu melalui penataan legalitas, sistem, dan pelaksanaannya. Baru pada tahun 2001 perkembangan BK itu mulai berjalan dengan lancar. Ada juga tokoh BK, salah satu tokoh BK di Indonesia yaitu Profesor Dr. Haji Munandir MA. Beliau adalah tokoh yang sangat berjasa di dunia pendidikan tanah air, khususnya dalam bidang bimbingan konseling di lembaga pendidikan. Selanjutnya BK itu mulai berkembang pada abad 20 seiring revolusi industri. BK mulai berdiri dan berkembang di Amerika dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Adapun perkembangan BK di Asia yaitu perkembangan dan praktik bimbingan dan konseling di Asia itu tidak terlepas dari pengaruh ilmu bimbingan dan konseling di negara asalnya yaitu negara Amerika Serikat. Masuk dan berkembang bimbingan konseling di Asia dibawa oleh para ilmuwan yang telah menamatkan pendidikannya di Amerika Serikat. Namun dalam praktik konseling, para akademisi dan ilmuwan BK itu melakukan inovasi atau modifikasi teori konseling yang didasarkan pada karakteristik dan budaya dari negara mereka masing-masing. Dengan seiring perkembangan bimbingan dan konseling di Asia mengalami banyak dinamika pada tahun-tahun awal masuknya BK di negara-negara Asia. Perkembangan bimbingan dan konseling mendapatkan beberapa hambatan, baik itu hambatan regulasi, ketidaktahuan praktisi, dan juga disebabkan ketidakpahaman siswa dan masyarakat akan kondisi interaksi sosial di sekolah. Mungkin itu sedikit dari saya mengenai penjelasan sejarah lahirnya BK di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kurang